Ya itu saya nggak tahu ya kalau dari pihak Mawa ya, karena saya juga belum tahu gimana yang dia posting gitu. Dari pihaknya Insanul menanggapi proses damai ini dengan niat yang tulus, dengan itikat untuk bisa damai. Itu kalau memang surat itu ya ternyata surat penolakan daripada restoratif justice, ya tandanya proses hukum tetap berjalan. Makin bergulir panas saja tampaknya. Kisah pilu perseteruan rumah tangga berujung pidana yang menyeret nama Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Hal itu terbukti lewat sederet komentar pedas yang lagi-lagi ditinggalkan oleh Mawa di media sosial. Bermula dari salah satu unggahan Inara yang menampilkan potret dirinya mengenakan sebuah pakaian yang memadukan bahan denim dan motif polkadot. Dan betapa mengejutkannya ketika unggahan itu dibalas oleh Mawa dengan sebuah sindiran yang tegas nan pedas. Haduh, jadi keinget video syur, tulis Mawa. Sontak saja, sindiran itu berhasil menuai reaksi yang beragam. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum Insanul Fahmi menyikapi aksi Mawa? Iya, saya belum lihat juga videonya, tapi kalau secara garis besar itu yang dilakukan kan kita ya lihat memang ada sesuatu hal yang ya saya nggak tahu ya apa yang menjadi motifnya dan apa yang menjadi goalsnya dia kan gitu. Ya kalau lihat dari apa yang di statementkan memang itu betul dari Mawa, tandanya ada sesuatu hal yang tentunya ya saya juga nggak tahu kepentingannya dan tujuannya apa. Ya biar sama-sama lihatlah media, karena memang secara garis besar kalau proses hukum lakukan aja prosedur hukum gitu kan, tanpa harus memberikan satu statement hal-hal yang kira-kira membuat satu persepsi-persepsi ya, tentunya persepsi-persepsi yang menggiring. Biarkan ini proses berjalan aja sesuai dengan apa yang seharusnya kan gitu. Tak kalah mengejutkannya lagi, kalimat itu bukanlah satu-satunya sindiran yang dilemparkan oleh Mawa ke arah Inara. Lantaran ibu satu anak itu turut kedapatan membalas berbagai unggahan warganet dengan kalimat-kalimat senada. Cuma bayangin, mukanya pas main sama lakiku, bakalan aku ungkit sampai ke akhirat, hehe. Tukasnya, dalam benar, tampaknya rasa kecewa yang kini menggelayuti hati Mawa. Sampai-sampai, ia tak segan menyeret nama Inara terus-menerus. Bahkan, ketika dirinya berinteraksi dengan orang lain. Spill nama pelakor rumah tangga kalian. I.R. punya anak 3 umur 30-an. Tentunya, aksi pihak Mawa yang seakan tak pernah berhenti mengungkit persoalan ini memang memancing perhatian. Dan menanggapi hal itu, Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insan sampai berbagi pendapat. Ya itu saya nggak tahu ya kalau dari pihak Mawa ya, karena saya juga belum tahu gimana yang dia posting juga, saya nggak tahu. Tapi kalau itu garis besarnya memang ya tandanya ada sesuatu hal yang saya rasa masih belum, ya mungkin aja kan. Kita juga sama-sama tahu bahwa proses perjalanan ini nggak segampang itu, karena polisi itu sekarang bukan menjadi alat buat mentersangkakan orang. Ingat nih, undang-undang baru polisi tidak bisa jadi alat ya, ataupun disuruh oleh buzzer-buzzer atau netizen-netizen untuk mentersangkakan orang. Nggak bisa. Terlepas dari sederet komentar bernada sindiran itu, perkara rumah tangga berujung laporan pidana yang melibatkan mereka bertiga telah sampai ke ranah hukum. Dan semakin berjalannya waktu, angin segar perdamaian agaknya semakin jauh dari kenyataan. Terlebih baru-baru ini ketika upaya restoratif justice alias RJ terpaksa tak membuahkan apa-apa, sehingga proses hukum akan terus berlanjut hingga ke ujungnya. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto soal kabar terkini upaya restoratif justice tersebut? Benarkah kata damai semakin sulit terucapkan? Kalau kita mendapat informasi katanya ada surat yang disampaikan ke pihak penyidik ya, tentu melalui proses
surat resmi tentunya, yaitu kalau memang surat itu ya ternyata surat penolakan daripada restoratif justice, ya tandanya proses hukum tetap berjalan. Kita kawal sama-sama biar media melihat nanti apa yang menjadi syarat-syarat ataupun poin-poin daripada unsur-unsur hukum tentunya yang menjadikan syarat penting, yaitu 2 alat bukti yang cukup ya di mata hukum untuk bisa dinaikin kasus ini ke langkah selanjutnya. Nah, kita kawal sama-sama, kita uji sama-sama karena memang ada beberapa faktor, ada beberapa keinginan daripada Insanul untuk bisa menguji semua yang dijadikan syarat ataupun unsur-unsur materi hukumnya kan gitu. Jadi kita sama-sama ngawal, kalau memang ini tidak terjadi damai, ya sudah, tandanya memang harus kita sama mengawal kasus ini. Alih-alih memberikan terobosan baru berujung perdamaian. Upaya perdamaian atau restoratif justice justru melahirkan perkara baru. Hal itulah yang agaknya terjadi dalam perkara ini. Pasalnya, dalam mediasi yang digelar belum lama ini, pihak Mawa justru mengajukan syarat perdamaian yang mengejutkan, di mana dalam syarat itu, Mawa meminta Inara untuk mencabut laporan akses ilegal yang kini berjalan di ranah kepolisian. Hal itu sontak memantik rasa kecewa di hati Insan. Apalagi, dalam proses mediasi, Insan merasa ada perilaku kurang enak yang dilakukan salah satu perwakilan keluarga Mawa. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Insanul Fahmi menyikapi proses mediasi? Benarkah pula pihak Insan kini dibuat kecewa atas kenyataan ini? Ya kan semua media tahu dengan keadaannya. Kenapa Insanul tidak mau lihat ini bukan perdamaian yang berimbang gitu. Ya kalau memang perdamaian berimbang ya para pihak semua duduk bareng, apa yang menjadi hak dan kewajiban, menjadi syarat-syarat ketentuan, tentunya yang menjadi benar-benar berimbang tuh sama-sama, tidak ada yang kayak semacam dirugikan kan gitu. Kalau kemarin itu terus dengan nada yang ada pengakuan dari kakaknya Mawa menurut informasinya Insanul, itu menurut saya ini bukan hal yang damai sesungguhnya. Ada sesuatu hal yang saya rasa nih, saya nggak tahu seperti apa, nanti biarkan rekan-rekan media bisa melihat endingnya kan. Dari pihaknya Insanul menanggapi proses damai ini dengan niat yang tulus, dengan itikat untuk bisa damai. Itikat itu kan niatan baik, yang tentunya niatan baik ini ternyata begitu sampai malah diserang dengan segala bentuk hal-hal yang tidak semestinya kalau menurut Insanul seperti itu. Ya sebenarnya ini kepastian hukum yang lagi kita tunggu kan, karena selama ini kalau kita yang ngomong kita takut salah ntar, ya kan kita bilang ada 90% lagi cerita yang publik nggak tahu, ada konspirasi di sini, ya kan, dan itu memang berdasarkan kita ngomong nggak salah-salahan kan, ada bukti-bukti petunjuk, ada saksi, ya kan, bahkan kalau mau bilang buktinya lebih dari 10 itu kita pegang kan. Menanggapi pemberitaan terkait pencabutan laporan akses ilegal yang disebut-sebut menjadi syarat perdamaian dari Mawa, Lecumanan selaku kuasa hukum Inara Rusli mengaku enggan memberikan komentar apa-apa, mengingat dirinya tidak hadir secara langsung dalam agenda mediasi. Meski begitu, Lecumanan tak lelah memberikan penegasan jika Inara Rusli tidak akan pernah mencabut laporan akses ilegal tersebut. Ya, pihak Inara tampak tak sedikit pun segan untuk membawa perkara ini hingga ke akar permasalahan. Kita tidak akan mencabut. Kita nggak pernah ada statement kok mencabut. Ya, tidak ada yang mau dicabut dan nggak perlu dicabut. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Dicabut pun akan tetap jalan. Ya. Nah, ini karena ada pasal yang ancamannya di atas 5 tahun sehingga apabila kami cabut tetap akan jalan. Ya kan? Nah, jadi ngapain kita cabut? Ya biar aja jalan dulu. Kalau memang segala sesuatu itu merasa dirugikan dan itu fakta, ya silakan aja gitu. Berlanjut. Kan dia yang kalau kita gini loh, kalau kita nggak salah gitu loh, kita akan mati-matian membela dan di posisi yang benar. Jadi kalau balik lagi, kalau misalnya memang hal itu sangat merugikan Inara, ya silakan aja gitu. Tetapi bila mana memang posisinya berbalik, bahkan misalnya Mawa yang posisi benar, ya kalau menurut aku kalau dia benar ya fight juga kan
maksudnya hal yang baik gitu ya. Jadi gimana merekanya gitu, balik lagi ke mereka kan yang berurusan langsung ya. Aku kan di sini kan mantan ipar ya. Aku cuma melihat segala sesuatu yang dampaknya pastinya bermasalah gitu dalam hukum. Perkara pidana tentang kisah pilu rumah tangga Mawa dan Insan memang telah melebar kemana-mana. Buktinya laporan polisi sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Mawa sudah resmi melaporkan Insan dan Inara atas dugaan perselingkuhan yang membawa potensi kurungan penjara selama 9 bulan lamanya. Sedangkan Inara melaporkan dugaan akses ilegal yang dikabarkan terkait dengan bukti dalam laporan Mawa. Namun yang berbeda, laporan polisi Inara membawa ancaman hukum yang jauh lebih berat. Bila terbukti benar, para pihak yang terlibat berpotensi kurungan penjara paling lama 20 tahun. Jadi kalau menurut kita, ya saya selaku PH menyatakan bahwa kalau polisi yakin dan memang tidak ragu-ragu lagi ataupun kita berpersepsi bahwa wah ternyata polisi ada kepentingan sesuatu misalnya, itu boleh aja, silakan aja. Tapi kan nanti diuji lagi di persidangan. Jadi buat saya sih, saya rasa sekarang polisi apalagi dipimpin oleh Kapolda yang sekarang ini, Pak Komjen Pol Asep Heri, orang yang benar-benar teruji lah dari segi apa, dari segi serse, dari segi ilmu tentang bagaimana proses pidana ini. Kemarin Mawa dan keluarga katanya kan nggak kenal sama orang-orang yang lain ini kan, ada A, ada V, ada P, ada siapapun itulah semuanya, nggak tahu ya, itu berdasarkan bukti petunjuk kan, katanya nggak kenal, tidak mengetahui ya kan. Ya saya harap sebenarnya tidak terlibat ya kan, yang saya harapin sih itu. Saya belum masuk ke wilayah itu ya, itu mungkin terlalu jauh lah ya kan. Cuman kalau memang kuat ada dugaan ya, yang saya sekarang tangkap itu kan bahwa barang itu dipakai gitu loh. Ada yang pakai barang itu, ya kan? Ya kan, jangankan yang pakai, yang tadi memindahkan aja akan harusnya jadi tersangka. Apalagi yang pakai kan menurut kita kan, ya kan? Menurut saya yang memindahkan aja harusnya nanti jadi tersangka, ya. Apalagi yang pakai, yang menggunakan udah pasti harus juga ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Jadi saya mendorong lah, ini bukan masalah uang. Jadi jangan ditunggu-tunggu uang, segera lakukan penetapan tersangka. Segera lakukan gelar perkara, menetapkan tersangka terhadap peristiwa yang kami laporkan gitu loh. Memang belum diketahui secara pasti seperti apa babak akhir dari polemik yang kini tampak tak berujung. Mengingat kedua belah pihak sama-sama menampilkan kesiapan untuk mengejar perkara ini hingga ke persidangan. Buktinya, Mawa sampai memberikan persyaratan berat kepada Insan. Sebaliknya, pihak Inara tak sedikit pun gentar. Belum lama ini Lecumanan sang kuasa hukum bahkan sampai mengajukan keberatan atas proses hukum perkara akses ilegal yang ia laporkan. Kepada pihak Siber Bareskrim Polri, Lecumanan berharap kasus ini segera dilakukan gelar perkara dan tentunya segera menentukan siapa saja tersangka yang ada. Saat ini sebenarnya melakukan komplain sebenarnya kepada pihak Bareskrim Mabes Polri ya terhadap laporan kami ini kok lama kali. Padahal udah naik sidiknya kemarin cepat, ya kan? Kemudian penetapan tersangka ini saya bingung ini apakah dimainkan atau gimana gitu loh. Ya kita kawal. Yang tadi saya sampaikan garis besarnya adalah dari pihaknya Polda Metro tentunya dalam ini dipimpin oleh Direktur PPA PPO ya. Polisi itu bukan menjadi alat untuk mentersangkakan orang. Saya yakin banget dipimpin oleh Pak Kapolda yang sekarang ini, Pak Komjen Asep Heri, orangnya sangat berintegritas dan selalu melihat kasus itu dengan segala peristiwanya. Saya yakin banget, karena bukan sekedar dari netizen ataupun dari buzzer-buzzer dia bisa mentersangkakan, tapi harus dari unsur yang kuat. Jadi kita uji dulu, kalau itu kuat silahkan. Kalau itu nggak kuat, kita uji, ya jangan dipaksakan. Karena semua unsur ini kita sudah memberikan satu statement, laporan bahwa Bareskrim sampai detik ini belum menentukan tersangka atas dugaan laporan illegal akses yang ternyata begitu kita tahu
barang itu dipakailah di Polda Metro, dan itu bentuknya kita duga kuat, itu ada potongan-potongan dan ada apusan-apusan. Jadi menurut saya itu yang harus dibuktikan dulu. Barreskrim harus menentukan siapa tersangkanya. Itu yang terpenting sebenarnya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.